Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ari Putra, dosen jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu yang ditempatkan pada home base program studi pendidikan nonformal sejak tahun 2022. Informasi mengenai latar belakang pendidikan saya merupakan alumni program sarjana pendidikan luar sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu masuk pada tahun 2010 dan lulus pada tahun 2014. Saya melanjutkan studi di Universitas Pendidikan Indonesia pada program Magister Pendidikan Masyarakat pada tahun 2017 dan menyelesaikan studi pada tahun 2019. Pada tahun 2021 saya mengikuti program doktoral di Universitas Pendidikan Indonesia dengan program studi pendidikan masyarakat dan lulus pada tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya menyampaikan video pernyataan diri pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen dalam rangkaian penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2025. Video ini sekaligus mendokumentasikan pelaksanaan proses pembelajaran pada mata kuliah Gender dalam Pendidikan dengan kode mata kuliah PNF 109 yang saya ampu pada mahasiswa program studi pendidikan nonformal untuk semester 2. Mata kuliah ini memuat capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana sikap yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keberagaman, memiliki kepekaan sosial, serta berperan dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat berlandaskan Pancasila. Pada penguatan pengetahuan, mahasiswa menguasai teori-teori yang berkaitan dengan isu gender, serta memahami konsep dasar pendidikan nonformal yang inklusif dan responsif gender. Khusus, mahasiswa mampu menganalisis masalah sosial terkait dengan kesetaraan gender dalam pendidikan, mengidentifikasi kebutuhan belajar berperspektif gender, serta merencanakan program pendidikan nonformal yang responsif gender. Capaian tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam sub capaian mata kuliah. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar gender, kesetaraan, dan keadilan dalam pendidikan nonformal. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai ketidakadilan gender di dalam masyarakat maupun di dalam dunia pendidikan. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dampak ketidakadilan gender dalam kehidupan sosial serta proses dari pendidikan nonformal. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kebutuhan belajar dalam perspektif gender untuk mendukung penyusunan program pendidikan nonformal. Pada CPMK yang kelima adalah mahasiswa mampu merancang program pendidikan nonformal yang responsif gender berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, sub CPMK yang keenam adalah mahasiswa mampu mempresentasikan rancangan program pendidikan nonformal yang responsif gender dengan sikap inklusif serta menghargai keberagaman. Pada mata kuliah ini, proses pembelajaran dirancang 16 kali pertemuan dengan topik mulai dari konsep dasar perspektif sosial dan budaya, ketidakadilan gender di dalam masyarakat, hingga perencanaan dan simulasi program pendidikan nonformal yang responsif gender. Asesmen pada mata kuliah ini dilakukan secara komprehensif, yaitu dengan mempertimbangkan beberapa komponen. Pertama adalah partisipasi aktif mahasiswa. Tugas individu dan kelompok memuat analisis kasus dan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat dengan perspektif gender. Penilaian proyek berupa rancangan program pendidikan nonformal yang responsif gender yang disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan, simulasi presentasi program, dan ujian tengah semester hingga ujian akhir semester. Dalam video ini, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran pada pertemuan keempat dengan materi mengenai ketidakadilan gender di dalam pendidikan yang dilaksanakan secara interaktif bersama mahasiswa. Semoga video ini dapat memberikan gambaran nyata terkait dengan pelaksanaan Tridharma bidang pengajaran, sekaligus menjadi upaya bagi kita bersama dalam meningkatkan pembelajaran dan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berperspektif gender. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih sudah hadir di kelas pada hari ini untuk mata kuliah gender dalam pendidikan. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahannya, ada baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memandu berdoa pada hari ini. Baiklah teman-teman, sebelum mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu.
Ya, sebelum kita mulai juga perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya Bapak isi presensi kalian terlebih dahulu. Sebelumnya akan Bapak panggil satu persatu, harap untuk menjawab dan menunjuk tangan ya. Rizka Elebin, Hadir, Pak. hadir. Rahmatika Maiduri, Hadir, Pak. hadir. Aryo Ihsan, Hadir Pak. Sania Dipta, Hadir, Pak. hadir. Viola, hadir. Gita Seneka, Hadir, Pak. hadir. Mutiara, Hadir, Pak. ya. Putri, Hadir, Pak. Mauli, Hadir, Pak. Epta, Hadir, Pak. Dika. Hadir, Pak. Baik. Adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Iya. Yulia. Ada kabarnya terkait dengan Sakit, kehadiran? Pak. Sakit ya? Iya. Oh baik. Semoga Filia segera pulih ya. Kita doakan bersama dan bisa bergabung kembali bersama kita di pertemuan selanjutnya. Amin. Baik, mahasiswa sekalian, karena kita berbicara tentang gender dalam pendidikan, berarti kita harus paham terlebih dahulu terkait dengan isu-isu dan teori yang berkaitan dengan gender dalam pendidikan. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan ketidakadilan gender di dalam pendidikan. Hal ini pasti terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di dunia pendidikan. Betul? Betul. Baik. Nah, sebelumnya pada kajian ini kita akan membahas terkait dengan ketidakadilan gender dalam pendidikan di Indonesia, khususnya dalam konteks pendidikan non formal. Nah, hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman Anda sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi pelaku pendidikan non formal atau praktisi pendidikan non formal dalam memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai isu-isu gender yang masih relevan di sistem pendidikan kita, khususnya di satuan pendidikan non formal atau di dalam ruang lingkup pendidikan masyarakat atau masyarakat yang ada di satu tempat seperti itu ya. Keadilan gender di dalam pendidikan ini ada kaitannya dengan capaian pembelajaran. Nah, ada 3 capaian pembelajaran yang harus kalian dapatkan di dalam perkuliahan kali ini. Yang pertama adalah terkait dengan capaian pembelajaran yang pertama, yaitu sikap, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, menghargai keberagaman, memiliki kepekaan sosial, serta berperan penting dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Diharapkan mahasiswa nanti dapat mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan isu gender, serta pemahaman terkait dengan konsep dasar pendidikan non formal yang lebih inklusif dan responsif terhadap gender. Dan yang ketiga adalah keterampilan khusus, di mana kalian sebagai mahasiswa nantinya dapat menganalisis masalah-masalah sosial terkait dengan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dan mengidentifikasi bagaimana kebutuhan masyarakat berbasis perspektif gender serta merencanakan pendidikan non formal yang responsif gender. Jadi kita sepakati bersama ya, setelah mata kuliah ini selesai nanti kalian bisa menganalisis, memahami teori dan memiliki nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya adalah responsif gender. Dan sub capaian mata kuliah kita pada pertemuan keempat ini adalah mampu menganalisis dampak ketidakadilan gender di dalam pendidikan non formal. Apa-apa saja sebenarnya dampak dari ketidakadilan gender tadi. Karena ketidakadilan gender ini sering sekali kita temukan. Walau mungkin kalian menganggapnya, oh iya, sepertinya tidak adil, tapi ya sudahlah. Kadang kita abaikan perasaan seperti itu. Padahal yang seperti ini tidak bisa kita abaikan. Karena kita berorientasi pada SDGs. Sustainable Development Goals, yang mana ada kesetaraan gender, dan kesetaraan gender itu harus disuarakan seperti itu ya. Nah, kita masuk ke yang pertama terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi intinya, ya kita pahami terlebih dahulu gambar-gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira gambar yang pertama ini apa sih maksudnya? Ada yang bisa merepresentasikan nggak? Ini ada ayah, ada ibu ya, anak perempuan, anak laki-lakinya menutup telinga anak perempuannya. Kumis ayahnya ini panjang menutup mulut dari ibu dan anak perempuannya juga. Nah, kira-kira apa nih? Ya, silakan. Patriarki. Oke. Kekuasaan yang dimiliki oleh laki-laki. Ya.
Itu berarti patriarki ya. Ya, benar sekali ya. Kita berikan tepuk tangan untuk Mutiara. Selanjutnya, coba kita lihat lagi gambar nomor 2. Apa ini kira-kira? Perempuan ya. Dan kalau Sumatera Barat itu erat kaitannya dengan matriarki. Betul sekali Mauli. Berikan tepuk tangan untuk Mauli. Ya, ini matriarki ya. Kekuasaan berada di tangan perempuan. Kuasa-kuasa semuanya ada di tangan perempuan. Yang ketiga, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ini ada ibu-ibu bekerja memungut sampah, bekerja di sektor pertanian. Silakan Gita. Perempuan yang bekerja di sektor rendah. Perempuan bekerja di sektor rendah. Coba kita lihat. Betul sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kita. Selanjutnya, keempat dan kelima ini gambarnya berkaitan. Coba. Ada yang bisa? Silakan Mutiara. Domestik. Pekerjaan domestik. Ya, betul sekali. Laki-laki mengerjakan pekerjaan domestik atau pekerjaan yang ada di dalam rumah tangga. Dan yang kelima, ini yang terjadi saat ini. Kalian dengar beberapa isu terkait dengan fatherless? Anak-anak kehilangan figur ayah. Ya, karena apa? Karena laki-laki itu jarang sekali yang mengasuh anaknya di rumah. Atau berdiskusi dengan anaknya di rumah sehingga proses ini mengakibatkan kehilangan sosok ayah di dalam keluarga. Nah, itulah yang terjadi saat ini karena laki-laki dianggap tabu untuk memberikan pengasuhan kepada anaknya atau untuk bermain dengan anaknya. Nah, inilah yang dikatakan dengan isu-isu gender. Isu-isu gender yang terjadi di dalam masyarakat kita. Karena kita ini pendidikan non formal, kita harus paham posisi kita. Berarti kita pendidik masyarakat. Hal-hal yang seperti ini harus kita edukasi masyarakat kita. Bahwa tidak boleh lagi ada ketidakadilan di dalam satu kelompok jenis kelamin. Misalnya laki-laki dan perempuan. Kalau di kita jenis kelamin itu hanya laki-laki dan perempuan. Itu sudah kodrat yang diturunkan oleh Tuhan kepada kita. Dan sudah sebaiknya kita sebagai manusia memberikan keadilan kepada laki-laki dan perempuan harus seimbang pekerjaannya. Seperti itu. Lalu, apa itu konsep gender? Ada yang bisa menjelaskan? Ini minggu lalu kita sudah bahas. Silakan Putri. Jadi gender itu merupakan konstruksi peran di masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat yang membedakan antara perannya perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan. Oke, konstruksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap peran laki-laki dan perempuan. Betul sekali bahwa gender itu adalah konstruksi sosial yang membedakan peran. Peran antara siapa? Peran antara laki-laki dan perempuan, perilaku laki-laki dan perempuan, harapan kepada laki-laki dan perempuan. Nah, konstruksi ini sifatnya antar budaya dan antar waktu. Konstruksi ini sifatnya turun-temurun. Perempuan itu mengerjakan seluruh pekerjaan rumah. Sedangkan laki-laki tugasnya hanya mencari uang. Mesin pencari uang gitu ya. Banyak itu terjadi ya, konstruksi di masyarakat pedesaan. Ya sudah, yang ke kebun laki-laki aja. Kami nunggu di rumah saja. Banyak gak yang berpikir seperti itu? Karena perempuan sudah termindset, pikirannya sudah terkonstruk. Oh, saya hanya membantu di rumah saja. Padahal ketika itu berlangsung terus-menerus, dia berkeluarga, lalu salah satu di antaranya meninggal dunia, yang laki-laki, mesin pencari uangnya. Itu akan terjadi ketidakstabilan ekonomi. Perempuan akan menganggur dan tingkat kemiskinan akan meningkat. Nah, itulah kenapa kesetaraan gender itu digaungkan. Kenapa perempuan itu harus bekerja. Ya. Kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Supaya tidak terjadi lagi angka kemiskinan. Kalian perhatikan di desa. Banyak perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi ini ya, menjadi tidak memiliki pemasukan keuangan secara ekonomi karena dia tidak mengerti bagaimana cara bertani, tidak mengerti cara berkebun. Dia tugasnya hanya mengasuh anak di rumah, membersihkan rumah, semuanya. Perempuan tidak maju. Yang terjadi saat ini adalah perempuan berpendidikan tinggi, pulang ke daerahnya, tidak memanfaatkan ilmu yang didapatkan. Menikah dengan laki-laki yang tidak berpendidikan, akhirnya kembali lagi kemunduran terjadi. Walaupun perempuan sekarang sudah banyak berpendidikan. Kalian perhatikan, di kelas ini saja, laki-laki hanya ada berapa orang? 1. Saat ini di masyarakat adalah perempuan banyak yang tidak tidak banyak bekerja, tidak banyak berdampak.
karena konstruksi yang diciptakan oleh masyarakat. Seperti itu. Nah, ini ya kita ulas kembali. Di minggu lalu kita ada membahas tentang bagaimana definisi gender dan ketidakadilan gender. Gender di sini peran dan tanggung jawab yang dikonstruksikan oleh masyarakat dan budaya yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ketidakadilan gender. Di sini diskriminasi dan ketidaksetaraan berdasarkan gender yang membatasi akses dan peluang bagi individu tertentu. Gender itu adalah peran yang dikonstruksi oleh masyarakat turun temurun. Nah, kita lihat terkait dengan gender. Gender ini masuk di dalam agenda SDGs, Sustainable Development Goals. Ada 17 tujuan pembangunan global. Salah satunya adalah kesetaraan gender. Di Indonesia saat ini kesetaraan gender ini sudah masih dilakukan. Di kenyataannya Indonesia ini masih urutan ke-85 dari 149 negara. Kalian bayangkan, urutan ke-85 itu berarti membuat Indonesia ini masih pada posisi yang tidak setara gendernya. Silakan Dika. Apa hubungan antara ketidaksetaraan gender dalam pendidikan dengan pencapaian SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan? Jadi ketidaksetaraan gender itu kan memicu permasalahan-permasalahan yang besar terhadap SDGs. SDGs tadi menggaungkan adanya kesetaraan gender. Tapi dengan adanya ketidakadilan gender, diskriminasi, berarti kan belum berhasil programnya. Dan Indonesia akan termasuk ke dalam negara yang berarti belum responsif gender. Ini berbicara tentang ketidakadilan gender atau ketidaksetaraan gender, di sini ada beberapa hal yang menjadi kajian. Yang pertama adalah status ekonomi sosial. Yang kedua adalah pernikahan dini. Lalu ada konstruksi yang diciptakan masyarakat terkait dengan perempuan. Perempuan tidak boleh bekerja berat dan sebagainya. Perempuan yang seperti ini dan sebagainya. Banyak sekali permintaan masyarakat dan keluarga yang tidak responsif gender. Kita coba masuk kembali. Ketidakadilan gender di dalam pendidikan, karena kita berkaitan dengan ketidakadilan gender di dalam pendidikan. Yang pertama, beberapa kegiatan di dalam pembelajaran atau materi yang disajikan di dalam pembelajaran itu masih mengandung labeling terhadap satu peran. Misalnya, di dalam buku-buku bacaan pembelajaran ada yang berkaitan dengan pekerjaan perempuan. Atau kalau di dalam buku-buku misalnya pendidikan orang dewasa untuk paket ya, paket A, paket B, paket C misalnya terkait dengan pekerjaan yang dicontohkan di dalam buku-buku bacaan untuk paket A, B, dan C. Nah, bisa jadi seperti itu muncul. Yang kedua adalah kurang representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan. Ada yang bisa menyampaikan kira-kira apa sih contohnya? Silahkan ditunjuk tangan. Misalnya di satuan pendidikan seperti itu. Silakan Mauli. Contohnya itu seperti kepala sekolah itu lebih dominan cowok. Kepala sekolah lebih dominan laki-laki. Ya, banyak sekali ya kepala sekolah karena orang-orang berpikirnya laki-laki itu lebih menggunakan logika. Betul sekali ya. Terima kasih Mauli, kita beri tepuk tangan dulu. Laki-laki itu banyak menggunakan logika di dalam kegiatan apapun itu ketimbang perempuan. Perempuan banyak menggunakan emosionalnya, sisi emosionalnya dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi pada kenyataannya ketika perempuan menjadi pemimpin bisa lebih telaten karena dia berasa mengurus rumah tangga. Karena posisi keuangan biasa diatur oleh perempuan dan sebagainya. Akhirnya terjadilah keseimbangan di dalam satuan pendidikan tersebut. Tapi nyatanya representasi perempuan untuk menjadi pemimpin itu masih sangat rendah. Betul sekali. Yang ketiga adalah akses terbatas terhadap pendidikan bagi kelompok tertentu. Contoh, ada yang bisa? Silakan kita. Contohnya seperti tata boga itu kebanyakan perempuan dominan. Oke. Sedangkan otomotif itu kebanyakan laki-laki. Tata boga banyak perempuan. Ya itu ya. Tata boga, tata busana. Karena orang-orang menganggap bahwa itu pekerjaan perempuan sajalah seperti itu. Yang padahal itu tidak boleh kita buat seperti itu, stigmanya. Ada lagi kira-kira? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, akses terbatas pada pendidikan ya tadi ya contohnya ya. Pemberian subjektivitas di dalam pembelajaran itu masih banyak berbicara tentang gender.
maksudnya pembeda antara laki-laki dan perempuan. Lalu daerah-daerah khusus masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan, daerah 3T. Nah, itu kan akses pendidikan ya, akses pendidikan. Lalu kesempatan belajar untuk perempuan-perempuan di desa, itu kan masih sangat rendah, yang akhirnya berdampak kepada tingkat pemahaman atau tingkat masyarakat yang teredukasi di dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya adalah kurikulum yang tidak responsif terhadap kebutuhan dan pengalaman gender yang beragam. Jadi kurikulum yang diciptakan itu kadang kurang inklusif. Gender itu tidak hanya laki-laki dan perempuan ya, konstruksi. Jadi inklusivitas. Misalnya bagaimana kelompok-kelompok disabilitas itu bisa kita libatkan di dalam kegiatan pembelajaran. Di dalam satuan pendidikan itu ada nggak akses-akses untuk disabilitas? Misalnya merasakan ada huruf braille, guiding block untuk tunanetra, lalu ada juga alat pendengaran untuk yang tunarungu misalnya. Ada penerjemah di kelas. Nah, itu harusnya ada supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang memang benar-benar inklusif dan responsif gender. Jadi responsif gender itu bukan untuk laki-laki dan perempuan, tapi untuk semua kelompok. Kelompok dalam artian disabilitas, kelompok perempuan, kelompok-kelompok lansia. Nah, yang seperti itu yang harusnya kita rangkul di dalam dunia pendidikan. Ada nggak kalian lihat di Indonesia ini memfasilitasi lansia untuk belajar? Jarang ya. Adanya di panti sosial atau panti jompo yang itu kegiatannya kurang cocok untuk kebutuhan belajar dari lansia tadi. Misalnya dia diajak untuk merajut, tapi tidak ada yang bisa karena usianya sudah 80 ke atas. Kalau di Jepang itu ada kominkan itu seperti PKBM tapi khusus untuk lansia-lansia semua yang belajar. Mereka belajar menari, belajar bermusik, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan kembali adalah dampak ketidakadilan gender di dalam pendidikan. Ada individu, keluarga, masyarakat, dan pembangunan. Individu adalah rendahnya rasa percaya diri dan terbatasnya pilihan karir atau ketergantungan ekonomi. Lalu ada siklus kemiskinan berlanjut, rendahnya kualitas kesehatan dan pendidikan anak, serta sumber daya manusia yang tidak optimal sehingga target SDGs, misalnya goals yang keempat dan kelima itu jadi gagal. Pendidikan berkualitas dan kesetaraan gender, seperti itu. Nah, analisis dalam pendidikan non formal yang kita lihat adalah pendidikan non formal ini seharusnya menjadi ruang alternatif nih di dalam kegiatan pembelajaran masyarakat. Misalnya ada kegiatan pelatihan menjahit, ada kegiatan pelatihan otomotif yang itu tidak hanya untuk laki-laki ataupun perempuan yang harus kita perhatikan. Lalu tidak memperhatikan waktu dan beban kerja rumah tangga peserta yang khususnya dari kelompok perempuan, serta modul dan media pembelajarannya penuh dengan stereotip atau labeling. Nah, jadi seperti itu yang harus kita perhatikan, bahwa pendidikan non formal ini kan menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Nah, itu yang harus kita pikirkan, program apa yang harus kita ciptakan dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, di sini pengukuran keberhasilan pembangunan negara itu sebenarnya pada Gender Related Development Index atau kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan. Lalu ada Gender Empowerment Measures atau pengukuran untuk pemberdayaan dari gender tersebut. Jadi bagaimana kesetaraan dalam partisipasi politik dan beberapa sektor lainnya. Dengan diskusi, kita akan buat kelompok nantinya, kelompok yang ada tim pro dan kontra ketidakadilan gender di dalam pendidikan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke studi kasus, ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Silakan. Atau mau langsung kita mulai saja? Kita mulai saja ya. Baik, ada dua tim yang harus dibagi, tim pro dan kontra. Kita ada dua sisi, kira-kira yang akan menjadi tim pro dan kontra, ada yang bersedia? Silakan. Tim kontra ya, berarti tim A adalah tim kontra dan tim B adalah tim yang pro terkait dengan permasalahan. Baik, saya akan berikan studi kasusnya untuk dapat diselesaikan bersama ya. Permasalahan yang akan kita diskusikan pada hari ini PKBM Maju Bersama ini membuka dua program keterampilan. Pertama adalah pelatihan tata boga dan menjahit, yang kedua adalah pelatihan otomotif yang dikhususkan menjahit untuk perempuan, otomotif untuk laki-laki.
Program ini disosialisasikan oleh pengelola PKBM. PKBM menganggap bahwa pembagian ini sesuai dengan minat dan permintaan pasar kerja lokal. Nah, mereka menyebut mayoritas perempuan tertarik pada menjahit dan laki-laki tertarik pada kegiatan otomotif. Silahkan kalian diskusikan terkait dengan permasalahan tersebut. Sebagaimana kita tahu, dunia kerja itu membutuhkan lowongan menjahit dan mayoritas itu untuk perempuan. Dan montir itu mayoritas untuk laki-laki. Jadi dengan adanya perbedaan ini, itu lebih dipersiapkan peserta sesuai dengan kondisi nyata yang telah dibedakan. Oke, berarti ada kondisi nyata yang dibutuhkan gitu ya. Nah, bagaimana kelompok kontra menanggapinya? Izin menanggapi. Silakan. Tadi dikatakan kalau itu merupakan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, lowongan dan kondisi nyata. Tapi di sini ditekankan lagi pada poin yang disebutkan oleh Mauli, kalau itu tuh hanya memperkuat stereotip dan juga ini bukan sekedar minat gitu. Tapi bagaimana lembaga pendidikan itu dapat memberi ruang bagi siapa saja untuk mencoba bidang yang diinginkan dan keterampilan tanpa dibatasi dengan gender tersebut. Selanjutnya adalah kita sepakati bersama. Silakan, Mauli. Pendidikan itu harus mengubah budaya bias gender, Pak. Karena kalau di PKBM itu di PKBM itu saja sudah dibatasi, kapan lagi perempuan itu bisa ikut otomotif ataupun sebaliknya? Di sini sebenarnya kita harus mengacu kepada apa yang kita anut dalam kesetaraan gender. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kita harus lebih inklusif, menciptakan program yang memang terbuka untuk siapa saja. Ketika PKBM maju bersama membuka program, berarti kita harus sepakat bersama ya untuk menciptakan bahwa program yang dibuat oleh PKBM tersebut bisa diaplikasikan ke semua jenis kelamin. Maksudnya laki-laki boleh mengikuti kegiatan tersebut dan perempuan juga boleh mengikuti kegiatan yang sering dilakukan. Ada penugasan mandiri, kalian membuat sebuah analisis tentang dampak ketidakadilan gender dalam pendidikan non formal yang ada di daerah. Ini kan dari beragam daerah nih. Jadi kalian munculkan apa yang menjadi permasalahan di dalam daerah tersebut dan tugas ini tujuannya adalah mendorong refleksi mendalam kalian terkait dengan penerapan konsep-konsep yang telah dipelajari secara konteks lokal atau kearifan lokalnya. Ini referensi perkuliahan kita pada hari ini. Kalian bisa bergabung ke learning management system kita di sini. Sudah diakses? Sudah? Oke, terima kasih. Saya ingin minta pendapat kalian tentang perkuliahan kita hari ini sebelum ditutup. Boleh kalian tuliskan? Di-scan barcode-nya. Oke, seru, membuka wawasan dan menarik. Menyenangkan. Bagaimana refleksi pada perkuliahan hari ini? Jadi kalau menurut Putri pribadi Pak, isu atau materi tentang gender ini sangat menarik, menyenangkan dan juga seru karena dapat membuka wawasan baru gitu Pak. Yang sebelumnya mungkin kita ya masih terpaku dengan pengetahuan sebelumnya kalau memang ada yang membedakan gitu peran antara perempuan dan laki-laki. Tapi setelah perkuliahan hari ini jadi membuka wawasan yang baru Pak, bahwasanya laki-laki dan perempuan itu setara. Mahasiswa sekalian, terima kasih banyak hari ini sudah hadir di dalam kegiatan perkuliahan. Yang kita dapat simpulkan pada materi perkuliahan hari ini bahwasanya ketidakadilan gender di dalam pendidikan itu masih sering terjadi. Dan tugas kita sebagai nanti lulusan pendidikan non formal harus dapat menyuarakan hal-hal tersebut supaya masyarakat bisa lebih inklusif dan responsif terhadap gender yang ada, sehingga ketidakadilan gender itu tidak akan muncul lagi dan Indonesia bisa menjadi negara yang pertama dalam menggaungkan keadilan gender untuk siapa saja. Sebelum kita tutup perkuliahannya, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Aryo, boleh dipandu. Baiklah teman-teman, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian sebarluaskan kepada masyarakat sehingga tujuan perkuliahan kita bisa tercapai. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.